Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Ketua MPMP Bojapan Ibu Eni Julianti SPD MPD, kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu anggota MPMP Bojapan SMP Negeri dan Swasta Kabupaten Jepara. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan yaitu aksi nyata modul 1.4 oleh Ibu Eni Julianti SPD MPD dari SMP Negeri 2 Nawangsari CGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara. Alhamdulillah, syukurlah kita pada pagi hari ini masih diberi kesempatan yaitu sehat walafiat sehingga kita bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Adapun untuk acara hari ini nanti adalah yang pertama pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah pemaparan aksi nyata oleh Ibu Eni Julianti SPD MPD. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka acara pada pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Mari saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Nilam Sari. Mohon. Untuk Bapak Ibu silakan duduk. Hiduplah Indonesia Raya tujuan Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu mohon untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan aksi nyata oleh Ibu Eni Julianti SPD MPD. Aku dan akan bersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Matematika Perjan 4 Kabupaten Jepara yang berbahagia, serta Bapak Ibu Guru, khususnya Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Nawangsari juga yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam acara aksi nyata modul 1.4 dari saya Eni Julianti CGP Angkatan 7 Kabupaten Jepara.
dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam serta salam tak lupa kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya, amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas keramuhan panjenengan semuanya dalam acara Aksi Nyata ini. Kemudian yang kedua, kami mohon maaf apabila dalam penyambutan kami terdapat kekurangan baik tempat maupun pasukan yang kurang ternaik penggalih istilahnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, di sini saya sebetulnya kemarin sudah melakukan aksi nyata Bapak Ibu. Cuma durasinya kurang. Sehingga untuk kali ini adalah aksi nyata yang kedua dengan durasi minimal 60 menit. Nah, sehingga saya mempunyai pemikiran bahwa untuk aksi nyata ini saya masukkan ke dalam kegiatan pertemuan kita. Karena pertemuan kita memang satu hari ini bisa free ya untuk tidak mengajar, karena saya untuk mencari waktu yang free 1 jam beberapa minggu itu susah, sehingga untuk pertemuan guru-guru matematika ini saya rasa sebagai sebuah ajang yang tepat bagi saya untuk melakukan aksi nyata ini. Nah, tadi Bapak Ibu mohon waktunya, mohon kesediaannya untuk menyaksikan paparan yang akan kami lakukan dalam aksi nyata modul 1.4 ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mungkin selama ini panjenengan sudah mengenal saya sebagai teman guru matematika. Ini saya perkenalkan lagi bahwa saya selain sebagai guru matematika, saya di sini sebagai calon guru penggerak Bapak Ibu angkatan 7. Oleh karena itu saya juga mohon doa restunya semoga dalam menjalankan pendidikan yang hampir 1 tahun ini kami nanti diberi kesehatan, diberi kelancaran, terus kemudian diberi pemahaman yang pikiran kami diberi cepat paham dalam menerima materi, dan nanti pada saat postes kita diberi lulus dengan nilai yang memuaskan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, untuk aksi nyata modul 1.4 ini temanya adalah berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif. Budaya positif ya. Budaya positif ini mungkin seringkali kita sudah menjalankan di sekolah. Tapi kali ini karena saya mempunyai tugas untuk berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif, maka saya minta Bapak Ibu juga mungkin nanti bisa mengenang kembali, oh ternyata di sekolah saya sudah gitu. Kalau budaya positifnya seperti itu. Oke. Oh, di sini saya sebagai calon guru penggerak, saya dibimbing, didampingi oleh Bapak David Arianta sebagai pengajar prakteknya. Beliau dari SMA Negeri 1 Pecanaan. Kemudian saya juga didampingi oleh fasilitator saya, yaitu beliau Bapak Fauzi Amin Nasir. Bapak Ibu, di dalam materi ini, yaitu materi berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep inti budaya positif, ada beberapa materi yang perlu kita sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Yang kedua nanti mengenai disiplin positif. Yang ketiga nanti mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah mengenai kebutuhan dasar manusia. Yang kelima mengenai 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu mengenai keyakinan kelas, dan yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Bapak Ibu, ini adalah konsep-konsep inti mengenai budaya positif. Ya.
perubahan paradigma belajar memang perlu kita pahami ya, bahwa belajar itu sekarang itu mengalami, kalau menurut saya itu pergerakan yang sangat luar biasa kalau kita merujuk kepada kurikulum merdeka. Oleh karena itu MGMP Matematika nanti akan saya ajak untuk belajar bersama, mempelajari apa itu kurikulum merdeka, kemudian konsep-konsep yang ada di dalam kurikulum merdeka nanti akan kita pelajari di dalam PMM secara maraton. Mungkin nanti ya, paling tidak dalam waktu 1 tahun itu minimal lah kita sudah mengantongi 5 topik, paling tidak 5. Tidak usah muluk-muluk, kan ada 10 topik Bapak Ibu. Nah 5 saja dalam 1 tahun kita sudah mengantongi itu, insya Allah itu akan menjadi prestasi kita yang luar biasa nanti dalam mempelajari kurikulum merdeka. Nah di dalam kurikulum merdeka itu nanti di dalamnya ada perubahan paradigma belajar, di mana perubahan paradigma belajar ini yang biasanya kita itu menjadi aktor utama, menjadi sutradara, menjadi tim editing, sampai pada tim pemasaran sebuah film di kelas itu kita. Kenapa? Karena kita sebagai fokus, istilahnya adalah teacher center, kita segalanya di kelas. Tetapi ya seiring berjalannya dengan kurikulum dan sekarang di kurikulum merdeka, paradigma itu kita rubah, tidak teacher center, tetapi menuju pada student center, murid sebagai senternya, murid sebagai subjeknya, bukan objek lagi. Karena kalau jadi objek nanti mereka akan menjadi objek penderita, mereka akan menderita. Kenapa? Karena mereka akan hanya menerima saja apa yang kita sampaikan. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa itu. Padahal murid itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, sehingga kita juga harus memperlakukan mereka secara berbeda. Oleh karena itu pembelajarannya menggunakan pembelajaran yang student center. Artinya apa? Pembelajaran yang mengedepankan pada kebutuhan murid. Kebutuhannya apa? Itu nanti kita pelajari. Nah, setelah kita nanti memberlakukan itu, kita nanti akan paling tidak bisa membuat suasana itu enak, nyaman di kelas, agar mereka bisa menjadi subjek pembelajaran. Bagaimana dengan disiplin positif? Nah, disiplin positif ini dapat kita ciptakan apabila kita tahu motif mereka melakukan sesuatu. Nah, dalam motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Setelah kita tahu motif mereka seperti ini karena butuh begini, maka kita dapat memposisikan diri kita dalam 5 posisi kontrol. Setelah kita bisa memposisikan diri kita ke dalam 5 posisi kontrol Bapak Ibu, kita nanti akan bisa membuat sebuah keyakinan kelas bersama anak-anak. Keyakinan kelas itulah nanti yang akan kita pakai untuk mengingatkan anak-anak, mengingatkan bagaimana mereka harus berperilaku. Keyakinan kita seperti apa? Nah, nanti pada saat ada anak yang melanggar keyakinan kelas, kita perlakukan mereka, mereka kita panggil, mereka kita beri nasihat menggunakan teori segitiga restitusi. Nah, ini nanti konsep-konsep inti budaya positif. Jadi 7 materi ini saling berkaitan Bapak Ibu. Oke,
lagi, yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Tadi yang sudah saya singgung sebentar Bapak Ibu, yaitu dari teacher center ke student center. Maaf untuk guru bahasa Inggris, mungkin ini ada salah ketik atau apa, nanti tolong dibetulkan. Ya, guru bahasa Inggris nanti minta tolong sebelum saya upload di YouTube. Nah, nanti minta tolong untuk kata-katanya yang dalam bentuk bahasa Inggris nanti bisa dibetulkan di Bapak Ibu yang guru bahasa Inggris. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu, nah dulu kita itu sering menggunakan teori stimulus kontrol. Terus kemudian dari stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Dalam stimulus respon itu kita menganggap bagaimana? Kita menganggap bahwa semua murid itu mempunyai kebutuhan yang sama. Kelas dicopot jero ruangan, diulang materinya podo, tingkat kesulitannya podo. Karena kita menganggap mereka mempunyai kebutuhan yang sama. Gitu. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Seperti tadi, matematika itu ya seperti itu, hitung-hitungan, ada gambar segitiga, gambar segi empat, gambar bangun rumah. Kemudian yang ketiga, kita itu mencoba mengubah orang agar mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Kadang-kadang sampai itu sok-sok. Ya. Kemudian yang keempat, perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Salah ya semua. Saya itu salah. Yang mereka perbuat itu salah. Kita hanya menyalahkan saja. Orang lain bisa mengontrol saya dan saya juga bisa mengontrol orang lain. Itu pandangan kita. Aku bisa bocah itu ya kudu bisa tak kendalikan. Itu pandangan kita tadi. Padahal sebetulnya tidak. Panjenengan apakah bisa saya kontrol? Tidak, sebetulnya tidak. Loh itu Bu, aku kok ya teko diundang GMP. Ya kenapa? Karena panjenengan pasti punya keyakinan tentang GMP untuk kolaborasi bareng kan gitu. Lah nek panjenengan tadi dari rumah, Allah aku ora mangkat. Jadinya makan enggak? Tidak kan? Walaupun saya kasih undangan. Betul enggak? Walaupun saya kasih undangan, saya mencoba mengontrol panjenengan untuk bisa datang. Tapi kalau panjenengan memang mempunyai tidak mempunyai keyakinan yang kuat untuk datang, tidak datang. Itu namanya teori yang teori kontrol seperti itu. Kemudian akan ada pemaksaan jika masukan itu gagal. Saya juga begitu. Saya juga begitu. Bocah kira nek boten urun garap tugas mesti boten tak bisa. Mau nek kan dirayu-rayu digarap nggih, dikumpulke sesuk nggih. Ini tugasnya 5. Nah, besok pagi ditagih dari 32 yang ngumpulke baru 20, masih 12 yang belum. Ditanya lah, gini nah, bocah api bahasane. Mungkin garap gini nah. Ono sing muni males wis langsung naik pitang lagi marah-marah. Nah, dulu bae kaya aku. Ya. Jadi kita nanti akan memaksa pada saat tujuan kita itu gagal. Nah, itu soal ayo digarap saiki, kalau digarap berapa. Nah, akhirnya kita muncullah pemaksaan itu. Terus kemudian pada stimulus respon itu ada menang, ada kalah. Dari stimulus respon ini mari ya. Saya akan pengen mengajak panjenengan untuk beralih dari stimulus respon ke dalam teori kontrol. Yang pertama bahwa realitas kebutuhan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Realitas kebutuhan
kebutuhan itu berbeda-beda. Realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Makanya di dalam kurikulum Merdeka nanti ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Karena kebutuhan murid itu berbeda-beda. Ada murid yang cepat paham, ada murid yang sedang-sedang saja, ada yang murid slow respon, ada yang responnya sangat slow, bahkan bubuk responnya bubuk. Waktu diajar sih nongok gitu, waktu ditanya konsepnya sih dulu, konsep gitu, sebenarnya itu apa gitu, tidak tahu. Baru kita tunjukkan bukunya, ini loh nak wocong kesebangunan itu apa. Ada yang begitu, ada yang waktu ditanya langsung jadi syarat kesebangunan apa, syarat kesebangunan segitiga seperti apa. Ada yang langsung jawab, ada yang malu-malu menjawab karena takut. Nah, jadi kebutuhan anak itu berbeda-beda, sehingga tuntutan dari kurikulum Merdeka itu, ya Bapak Ibu, tuntutannya kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu yang paling bagus adalah satu anak mempunyai tipe pembelajaran yang berbeda-beda. Sehingga ada, kalau satu kelas ada 32, berarti kita ya membuat teknik pembelajaran 32 sesuai dengan anak. Tapi itu tidak mungkin. Sehingga kita buat tengah-tengahnya saja, ya. Kita buat tengah-tengahnya saja, yaitu murid kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah fast learner, yang kedua adalah medium learner, dan yang ketiga adalah slow learner. Fast learner yang memang belajarnya sangat cepat, ya kita ikuti mereka. Yang sering kita beri pengayaan. Yang sedang-sedang saja ya, karena kita memang selama ini yang kita pakai yang sedang-sedang saja, maka yang mereka itu ya sudah dibiarkan saja, kita beri perlakuan yang biasa-biasa saja. Yang slow, yang paling tidak bisa itu tadi juga kita beri pembelajaran yang berbeda Bapak. Seperti pertanyaan-pertanyaan juga jangan diberi pertanyaan yang susah-susah, gampang-gampang saja. Biar mereka itu mempunyai kepercayaan diri dulu. Oh, aku ternyata iso. Mereka kan tidak tahu. Level kognitif pertanyaan itu mereka tidak tahu. Anak-anak, dia tahunya kalau dari gamu, ambek angil, gamu sampai angil. Yang paling tidak ya sing angil kok Pak sing fast learner, sing gamu Pak sing slow learner. Tapi jangan langsung misalnya ya yang untuk fast learner ya jangan langsung yang sulit gitu. Mereka kalau tidak bisa malah dorong. Yang memang kita berikan ya dari step by step ya, dari yang mudah, sedang sampai yang sulit. Kemudian pertanyaan selanjutnya nanti itu yang baru kita berikan sesuai dengan tahapan mereka. Kenapa seperti itu? Agar mereka muncul apa itu namanya PD. Oh, ternyata aku bisa ya. Sudah saya terapkan Bapak Ibu, tetapi belum maksimal. Malah saya kadang itu terus bingung. Sing tengah iki mau aku ora iso mengawasi. Aku nek boleh bocah sing ora iso, sing tengah-tengah iki mau malah mandek ngejarno. Soalnya aku di kelompok anak yang tidak bisa. Itu nanti menjadi evaluasi saya nanti bagaimana biar bisa berjalan. Yang fast learner bisa mengerjakan itu bagi anak yang ambis. Yang tidak ambis mandek udah baik. Soalnya merasa tidak ditungguin. Nah, itu menjadi masalah, tantangan, bukan masalah ya, tantangan bagi saya. Nanti bagaimana? Nah, nanti bisa kita share ya Bapak Ibu itu tentang kebutuhan. Setiap orang memiliki
anak-anak nakal, pasti dia ada tujuannya, ada motifnya. Kayak polisi itu kan mendalami motif suatu peristiwa, kan gitu dah. Sampai sekarang itu kan ada itu ya yang polisi tembak polisi itu, sampai sekarang motifnya belum ketemu ya. Nah itu sampai sekarang motifnya belum ketemu. Nah kalau kita ya mungkin gampang lah, nanti anak-anak motifnya apa kan bisa kita tanya. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mari kita praktek Bapak Ibu, berdampingan. Tolong saling berdampingan. Yang satu kepalkan tangan, yang satu coba buka. Coba minta tolong Bapak Ibu. Yang satu kepalkan tangan, yang satu coba buka. Coba, apakah pada saat panjenengan itu buka karena diokak-okak temennya? Tidak. Kenapa? Ya karena memang diri kita yang bisa mengontrol bukanya kapan tangan ini. Aneh dibuka kayak apa? Nek kita tidak mau membuka ya tidak akan dibuka. Itu contoh dari bahwa diri kita yang mengontrol kita, bukan orang lain. Diri murid yang mengontrol dirinya sendiri, bukan orang lain. Tetapi kita mempunyai waktu, kita mempunyai kesempatan untuk memberikan uswatun hasanah, teladan yang baik bagi mereka agar mereka dapat meniru karena kesadaran mereka. Bukannya kita itu mengontrol mereka, kita memaksa mereka untuk berbuat seperti yang kita inginkan itu. Kemudian kolaborasi Bapak Ibu, dalam teori kontrol itu ada kolaborasi untuk menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, semuanya menang. Sekarang kita masuk pada disiplin positif. Tadi kita sudah berbicara mengenai paradigma baru tentang pembelajaran, bahwa kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, teori kontrol itu mari kita bawa ke dalam disiplin positif, Bapak. Ya, di dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, Bapak Ibu. Betul ya? Karena apa? Dipesan besok orang teko tepat waktu, anak disuruh berdiri. Nyaman nggak pada saat ini? Tidak. Karena saya sudah bertanya kepada anak-anak, kamu tadi ngapain kok masuk kelasnya terlambat? Saya terlambat masuk, Bu. Terus setelah saya terlambat masuk, saya dihukum, Bu. Pada saat kamu dihukum, kamu merasa seperti apa? Saya tanya. Malu, Bu. Ada yang bilang sering, karena waktu dihukum itu sambil dikata-katain, sambil diomong-omongin gitu ya. Dia bilang sering. Dia bilang malu. Nah, jadi disiplin ya, dalam mendisiplinkan kadang-kadang muncul ketidaknyamanan. Kemudian Ki Hajar Dewantara juga pernah mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa disiplin itu seharusnya muncul dari dalam diri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara di situ juga untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan kita saat ini menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin dari
murid itu sendiri. Nah, itulah caranya kita nanti. Bagaimana agar anak itu muncul dari dalam dirinya sendiri. Oh, aku kudune mangkate isu benerak terlambat. Oh, aku kudune garap tugas tepat waktu, mengumpulkannya tepat waktu, biar nanti mendapatkan nilai dengan grade tertinggi. Oh, aku ini kudune nganggo seragam sesuai dengan peraturan. Dan itu memang tugas yang sangat berat. Memunculkan disiplin yang dimana motivasinya itu dari dalam dirinya. Tidak usah orang usah diancam, orang usah digeden-gedeni, orang usah dipesok-pesok, orang usah diwai hadi. Kau ada disiplin sesasi kau tahu iki, itu kan berarti hadiah ya. Berarti apa faktor eksternal. Bagaimana kita dapat mewujudkan disiplin positif itu dalam diri anak secara internal, gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Di dalam konsep disiplin tadi sudah saya singgung sedikit bahwa untuk memunculkan disiplin positif ini, ya, untuk memunculkan disiplin positif ini, anak-anak itu biar mereka bisa muncul dari dalam dirinya atau dari faktor internal. Nah, kalau dia berasal dari faktor internal, nanti tidak akan ketemu dengan adanya identitas gagal. Karena pada saat kita menerapkan konsep disiplin, itu ada dua identitas yang muncul nanti. Anak akan merasa gagal, mendapatkan identitas gagal apabila kita mendisiplinkan mereka dengan hukuman dan hadiah. Mengapa kok hukuman bisa memunculkan identitas gagal? Karena dengan kita menghukum, anak akan merasa tersakiti, baik tersakiti secara fisik maupun tersakiti secara mental. Karena kadang-kadang di dalam mendisiplinkan siswa, kita menggunakan dua cara. Yang pertama dengan hukuman fisik, yang kedua dengan hukuman verbal. Pada saat kita menghukum secara fisik, mereka akan tersakiti secara fisik. Wamplek, mencari sepatu, cepat. Fisik dan itu, dia akan tersakiti secara fisik. Kemudian pada saat kita menyakiti, menghukum dengan verbal, dengan kalimat, mereka akan tersakiti mentalnya. Bocah kok kurang ajar, bocah kok nuakal. Kadang ya, semoga saja kita tidak akan muncul kata-kata seperti itu, karena hukuman verbal itu akan lebih lama tertanam di dalam pikiran anak-anak, dan takutnya itu nanti akan muncul sebagai karakter mereka di masa yang akan datang. Yang kedua tidak nyaman, yaitu tadi malu, tidak nyaman, terjadi pemaksaan, murid jadi takut, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Kemudian kalau kita kasih hadiah itu tidak efektif. Yang kedua bisa merusak hubungan. Karena apa? Kadang-kadang itu temennya ini, oh aku udah ini deh membantu ibu, orang dikasih hadiah, ini langsung membantu DPI pilihan syekh. Sorry kalau jadi dikasih. Jadi apa? Iri karena ada hadiah tadi. Mematikan kreativitas Bapak Ibu, karena kadang-kadang kalau bisa dikasih hadiah, anak itu merasa sudah super. Akhirnya dia tidak berkembang, merampas hak untuk menghargai diri. Kemudian bagaimana dengan yang identitas sukses Bapak Ibu, yaitu dengan konsekuensi. Konsekuensi itu begini, anak ditanya, loh kalau kamu terlambat, itu terus nanti kamu belajarnya bagaimana? Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, terus kamu itu bisanya kapan? Itu konsekuensi. Ditanya-tanya. Kalau kamu seperti ini nanti kamu mau bagaimana? Terus nanti yang kamu inginkan itu tercapai atau tidak, itu dengan konsekuensi.
Ya saat itu saja, pada saat ditanya-tanya itu. Kemudian perlu penguatan berkelanjutan, artinya terus menerus. Terus murid menghormati peraturan, tetapi kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian dengan restitusi, Bapak Ibu, yang pertama murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, murid memegang kontrol atas dirinya. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ya, kita sudah mengetahui motifnya apa anak-anak, seperti apa. Nah, sekarang ya kita mempelajari motivasi perilaku manusia. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan yang bertujuan, ya dengan tujuan tertentu. Kemudian menurut Maslow, motivasi adalah tenaga mendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan motivasi adalah keinginan yang menggerakkan atau mendorong seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosling dalam bukunya Restriction School Discipline, bahwa motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan itu ada dua, yaitu motivasi yang berasal dari luar atau motivasi ekstrinsik. Pada motivasi ekstrinsik ini, ya, yaitu tadi motivasi karena takut ada hukuman, gitu ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan karena ada hukuman, itu ekstrinsik. Saiki makanya besok yo waktu ditanya kenapa kamu berangkat pagi, aku takut toh nanti nek dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, ya misalnya biasanya Bu Nikmah, kenapa kamu kok berangkat pagi? Kan Bu Nikmah bilang kalau saya berangkat pagi terus nanti dijajaki bakso. Nah, gitu. Karena apa? Karena ingin mendapatkan penghargaan. Atau kadang-kadang kan ada juga ya Bapak Ibu yang suka memberi penghargaan dengan hai cantik kamu sekarang begini, kamu penghargaan secara verbal ya, dan ada ya. Nah, oh nanti biar dipuji-puji sama Bu Aris. Oke. Kemudian motivasi yang paling bagus adalah motivasi intrinsik, Bapak Ibu. Motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri. Jadi mereka melakukan sesuatu, mereka menjalankan kedisiplinan, mereka menjalankan peraturan karena apa? Berdasarkan pada motivasi dari dalam dirinya sendiri. Ya, motivasi dalam dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah bicara mengenai motivasi. Motivasi atau motif seseorang melakukan suatu tindakan itu sebetulnya didasari oleh ini, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan.
Dan yang kelima adalah kebutuhan tentang kesenangan Bapak Ibu. Ya, oke. Mari kita saksikan tayangan mengenai ini maaf. Nah, ya. Oke, nanti untuk tayangannya nanti pada 5 posisi kontrol saja. Nah, oke ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan ini, kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya makan untuk hidup, kita butuh sehat untuk hidup, kita butuh rumah untuk hidup, bertahan hidup. Tapi kalau untuk murid mungkin belum ada ya, mungkin ada untuk yang sakit ya, untuk yang sakit mereka berjuang melawan sakitnya untuk bertahan. Kemudian yang kedua, ini yang paling banyak apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Banyak sekali Bapak Ibu, saya kadang-kadang itu jargon dengan anak. Saya tanya, kenapa kamu kok seperti itu nak? Kenapa kok menang? Banyak sekali yang punya masalah itu tenang-tenang, mana-mana. Ya, saya tanya, saya ngajar, kemudian dia itu tidur. Setelah bangun matanya merah. Kemudian saya tanya, kenapa kamu kok ngantuk, matamu merah? Tadi malam saya tidak tidur, nonton film, nonton HP, enggak. Terus ngapain? Ya motor-motoran sama teman. Kok kamu motor-motoran kenapa? Saya tanya, mau ramu kok? Mau ramu kok ramu? Sudah ada apa? Ya, ramu kok duduk mana? Kok ramu kok? Bapak nyopir luar kota bu, ibuku lembur. Kok lembur? Bukan nak di doa. Nak boleh pabrik. Ono lho Bu, Korea. Lah malah seneng kowe. Duite ibu mati. Ngono kan gak tau tunggu Ibu. Wong anek situ libur tak jak jago ngomongine. Kesel. Aku syukur Ibu, aku lagi ra boleh. Terus ke dulu Ibu ora mboten. Mereka butuh kasih sayang. Ada lagi yang bapaknya, ibunya pisah, dia tinggal sama mbahnya. Pagi sarapan sama leknya, siang makan siang sama leknya yang satu lagi. Karena mbahnya tidak bisa mencukupi, mbahnya saja dicukupi oleh anak-anak. Dia tidurnya dengan mbahnya, tapi makannya dengan paklik-pakliknya ganti-ganti. Maka di nomor HP saya itu ada kanapi 1, kanapi 2, kanapi 3. Kenapa? Kanapi 1 boleh ini, kanapi 2 boleh Pak Like siji, kanapi 2, 3 boleh Pak Like lagi siji nih. Kenapa saya sampai punya 3 tak takoni? Ya kadang-kadang yang ambil rapot kan beda-beda. Jadi nomornya 3 itu dulu waktu saya masih jadi wali kelas. Sekarang alhamdulillah tidak wali kelas. Pusing ternyata jadi wali kelasnya. Bocah orang mana, bocah mangkat yang handal, iku permasalahan gue di ya. Nah, jadi saya punya nomor itu sampai 3 Bapak Ibu. Kenapa? Untuk melacak keberadaan dia. Sampai 7/4 tidak ada, tak telepon Pak Lie. Kanapi di mana? Ternyata masih tidur. Tak telepon, berangkat, kerilah. Ke sekolah tiba-tiba tekan tinggi. Soalnya kalau dia di rumah bawa motor trek-trekan sampai mana-mana. Kalau di sekolah tidur pun dia rapor, soalnya dia nggak sekolah. Saya begitu.
Tuh, jadi banyak sekali anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Apakah anak juga ada yang butuh penguasaan? Ada. Karena kadang-kadang itu ada anak yang, misalnya kita milih siapa begitu, dia agak cemburu begitu. Kan kita kadang tahu ya, oh jadi kok ini, oh, berarti dia pengen menjadi pengurus kelas, dia pengen menjadi yang begitu. Kan ada ya anak yang seperti itu. Kemudian kebebasan, ini juga banyak. Sekolah harus sadar, berarti mereka butuh bebas. Sekolah ngambilnya di stokno, sekolah katoe digawe pensil. Ini fenomena yang kita hadapi. Tidak tahu di bapak ibu semuanya ada enggak ya? Katoe di pensil, bertetap tak takoni, loro tak karena sakit. Tapi kok kan masih pakai kata bertetap, aku bilang gitu. Katanya style. Wah, kalau pengen style, brushing. Style itu seperti apa? Style itu tidak digunakan waktu di sekolah. Style itu koleknya itu mau cincin, mau jalan-jalan. Mau sekolah ya umumnya sekolah. Ini ada tren baru lagi loh, dislet ngedukun, cuek. Terus yang anak perempuan juga ada beberapa yang sayapnya itu dinaikkan. Sayapnya dinaikkan, tak bawain gunting, tak bantu ya lebih tinggi, kan bagus. Enggak bagus. Kalau seperti itu bagus enggak? Bagus. Sesuai peraturan enggak? Enggak. Bagus tidak sesuai peraturan itu bagus atau tidak? Tidak. Artinya apa? Tidak bagus. Memang ini bagus. Kalau yang bujuk asli ya, kadang ini bisa muncul. Sesok udah pakai baju agak panjang lagi karena dia sayapnya panjang ya, roknya panjang. Tapi nanti saya sudah tidak ngiloke, kembali lagi ke selera asal, roknya dulu. Ternyata dia itu punya beberapa rok. Waktu tak tanya, minta pada kakak kelas yang sudah lulus, saya dijalur itu mau diketok. Nek awak ono saya punya dia itu diketok di dunia, yang satu biar dulu, kalau anak razia ya sudah wujudin. Pintar ya. Terus yang kelima yaitu kebutuhan tentang kesenangan Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau kita ngajar suka kan ada anak-anak yang mainin pen, klotak gitu. Diketok, nerak ngomong karet jebret orang cari dan mengenal gegeri guru nih. Itu ya, kadang-kadang itu untel-untel kertas dibuat bola-bola gitu diucap ngopok. Itu mereka butuh kesenangan. Ya, mereka butuh kesenangan. Karena mereka butuh kesenangan maka kita akomodir. Kalau saya kadang-kadang saya akomodir dengan ice breaking. Main bola belum. Kemarin kan saya belum beli bola. Saya sebetulnya mau mengajar menggunakan game tapi pakai bola-bola begini tak segar gitu biar mereka bermain tapi sambil belajar. Saya punya keinginan ini di bangun ruang sisi lengkung. Nanti saya akan menyebar bola-bola begitu sama permainan engklek itu yang sudah ada di dalam pikiran saya. Karena apa? Anak-anak itu ternyata butuh kesenangan. Suatu ketika waktu ice breaking itu saya ajak tepuk-tepuk itu ya senang. Ya tani, saya ngantuk itu mau tani. Kan katanya diprek gitu kan. Ada tepuk-tepuk, hentak-hentak, injek-injek bumi gitu dia tani. Saya temennya tak bangun, tidak usah tidur. Saya anak itu kalau bangun, kue kirim, wes kita angkut, kue kirim. Kadang-kadang itu mejanya tak suruh ngangkat, tak taruh samping saya. Iku dia orang tak geger, buket. Ikan mulai peluru profesor atau bisa pulang cari kian.
juga mempunyai 5 kebutuhan dasar. Nah, dari kebutuhan dasar itu Bapak Ibu, mari kita pelajari tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu, yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sebagai penghukum, ayo Bapak Ibu kita renungkan bersama. Seringkah kita seperti ini? Ataukah kita sebagai pembuat rasa bersalah? Kalau sebagai penghukum mungkin kita sudah familiar ya Bapak Ibu ya. Betul enggak? Orang Arab nyatet telah lebu jamu suka penghukum. Sebagai pembuat rasa bersalah, kita tidak begitu. Misalnya telah nyatet ya, tapi gini, ya Allah Gusti, kamu kan sudah berkali-kali kan tak kandani kan. Kamu tidak kasihan sama saya, dari betina lah. Gitu, saya kandani kamu sampai berdosa-dosa. Kamu tidak kasihan sama saya, jadi itu membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, ada ya menganggap muridnya itu seperti teman, diajak berteman bareng, diajak selfie bareng, kadang-kadang ngomongnya sis bro, gitu. Halo guys, dengan sebagai pemantau, mungkin ini banyaknya bagi kita sebagai pemantau. Kita tidak menghukum, tetapi kita bertanya kepada anak, kamu kok tidak mengerjakan tugas lagi, kenapa? Kita tanyakan alasannya. Sesudah ketemu alasannya, kita ajak ngomong lagi, kapan kamu mengerjakan? Besok kita tanyakan, sudah jadi. Nah itu sebagai pemantau. Jadi anak membuat kesalahan, kita tanya kesalahannya, dia tahu kesalahannya, dia mau merubah kesalahannya menjadi lebih baik, kita pantau, kita tagih besok apakah sudah baik. Itu pemantau. Dan yang terakhir yang paling bagus adalah sebagai manajer Bapak Ibu. Sebagai manajer, yaitu kita bersama-sama murid ya berdiskusi, dan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi anak kita ajak bicara, ya kita ajak bicara seperti tadi misalnya terlambat, kita tanya, kita ajak diskusi, kenapa dia terlambat. Setelah kita tanya mengapa dia terlambat, kemudian kita ajak dia untuk bertanggung jawab atas keterlambatannya. Kenapa? Terus kemudian kita tanya lagi, kita diskusi dengan siswa, bagaimana caranya agar dia tidak terlambat, biar mereka mencari solusi sendiri. Itu baik. Nah, ini ada tayangan video tentang 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam menerapkan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2.
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Guru PKN 2. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan meminta dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu.
biarpun saya lagi kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi penonton mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya
sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menonton tayangan contoh dari 5 posisi kontrol. Kenapa hanya ini yang saya berikan videonya Bapak Ibu? Karena ini adalah hal yang betul-betul baru menurut saya. Menurut panjenengan bagaimana? Baru atau memang sudah lama sudah ada? Termasuk ilmu baru ya. Bagi saya ini adalah ilmu baru. Oh ternyata teori kontrol posisi kontrol itu ternyata ada 5. Karena selama ini yang saya tahu untuk mengontrol anak kita itu hanya perlu menghukum. Betul kan? Jadi selama ini kita masih ada di level 1 menghukum. Nah itu tadi Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol agar anak itu dapat menjalankan disiplin yang positif. Selain itu Bapak Ibu, untuk menjalankan disiplin positif kita juga perlu langsung terjun ke kelas, mengajak anak untuk membuat keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu nanti jatuhnya adalah pada pendisiplinan dengan hukuman, Bapak. Betul nggak? Selama ini kita kalau mendisiplinkan anak, kan kalau anak tidak disiplin kita menghukum. Agar kita nanti bisa melaksanakan 5 posisi kontrol, dan kalau ada yang melanggar keyakinan kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Maka kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu spesifik, dilarang bicara saat pelajaran, ya, dilarang terlambat. Pokoknya banyak sekali dilarang, betul tidak? Betul ya? Nah, spesifik sekali. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih universal, Bapak Ibu. Nah, di sini mengapa kok keyakinan kelas? Mari kita kita coba membayangkan diri kita begini. Pada saat kita itu memakai helm, Bapak Ibu. Pada saat kita itu memakai helm, pada saat kita mengendarai sepeda motor di jalan raya. Mengapa jenengan memakai helm? Agar aman, agar selamat. Betul tidak? Yakin jenengan menggunakan helm itu bisa aman? Yakin? Karena apa? Yakin itu loh Bapak Ibu. Itu yang namanya keyakinan. Kita punya keyakinan kita pakai helm kita aman. Aman dari apa? Debu, aman dari binatang-binatang kecil, aman jika semoga saja tidak ya, jika kita misalnya akan oleh sedikit, aman ya, lebih aman daripada tidak memakai helm. Kita yakin kan kita memakai helm kita aman. Nah, yakin berarti keyakinan. Dan itu kita bawa ke kelas. Kita membuat keyakinan. Anak-anak kita beritahu, oh kita ajak lah untuk yakin bahwa dengan rajin belajar itu mereka akan pandai, atau paling tidak dengan rajin belajar mereka akan lebih baik, dengan sopan mereka akan lebih baik, dengan menghargai diri sendiri mereka akan lebih baik. Nah, keyakinan itu kita buat bersama siswa. Kita coba lah keyakinan kelas itu kita buat di dalam kelas kita sendiri saja dulu. Misalnya masuk kelas tepat waktu. Tidak ada kata-kata tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Gunakan kalimat positif karena kita akan membangun budaya positif, sehingga menggunakan kalimat yang positif agar nanti hasilnya
positive thinking. Ya, mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghargai diri sendiri. Nah, itu contoh-contoh keyakinan kelas yang perlu kita buat bersama dengan murid kita di dalam kelas. Keyakinan. Kalau keyakinan nanti sudah terbentuk, kita print, kita tanda tangani bersama-sama. Kemudian suatu ketika Bapak Ibu, jika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, ya, melanggar peraturan, maka di dalam memperlakukan anak kita menggunakan segitiga restitusi. Saya sudah praktek menggunakan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, tetapi juga belum maksimal. Ternyata mereka yang mengulangi lagi, tapi ya tetap saya ulangi lagi segitiga restitusinya. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Pada saat ada anak melanggar kesepakatan kelas tadi, kemudian saya panggil. Ya, tanggapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas anak kita panggil. Kemudian kita cerita. Ya, kita cerita bahwa dulu juga ada anak yang melanggar seperti kamu. Atau bisa juga menggunakan kalimat-kalimat yang sudah disediakan. Contohnya, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Contoh lagi, tiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu, kita turunkan emosi. Kadang-kadang kalau mereka bertengkar kan terus maaf, beripati abang. Kita turunkan emosi. Kalau dia pengen menangis, biar dia menangis. Kalau dia pengen ngomong apa, biarkan dia ngomong. Kita ikuti. Kalau sudah turun emosinya, kita baru masuk pada tahap 1. Setiap orang pasti pernah melakukan. Ya. Kalau dia merasa misalnya, setiap orang pasti akan baris jotos apabila dijotos misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian biar dia ngomong lagi, dia bercerita. Kalau sudah turun emosinya, kita masuk pada level 2. Ya. Terus misalnya kita punya kalimat, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Atau adakan cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan biar dia ngomong lagi. Dan kita masuk pada level yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Terus bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, karena saya pertama praktek, jadi masih kaku-kaku kayak gitu. Saya masih bawa contekan. Saya masih bawa kepean. Kira-kira aku nanti menggunakan step ini menggunakan kalimat apa? Step ini kalimat apa? Step ini kalimat apa? Saya lakukan itu yang pertama memang saya menggunakan skenario Bapak Ibu untuk pembuatan video seperti ini. Tapi yang kedua, saya betul-betul lakukan pada anak yang betul-betul bermasalah, yang memang masih agak kaku. Tapi saya coba. Ya, saya mencoba menghargai anak agar saya tidak marah-marah terhadap anak. Karena kalau habis marah-marah kadang-kadang kita juga sering pusing ya. Marahin anak kita pusing sendiri gitu. Nah saya mencoba untuk tidak marah-marah. Aku ngomong sama anak. Saya mencoba untuk tidak marah-marah anak-anak. Jadi kamu juga harus menghargai orang lain. Saya mencoba untuk tidak marah-marah. Jadi kamu juga tolong coba untuk menghargai Bapak Ibu guru dalam mengendalikan emosi. Kalian jangan memancing emosi, saya bilang. Nah, itu segitiga restitusi Bapak Ibu, yaitu bagaimana caranya kita memecahkan masalah tanpa menimbulkan masalah. Karena kalau kita memecahkan masalah dengan menghukum, kadang-kadang timbul masalah baru. Ada anak yang tidak terima, lapor orang tua lapor polisi,
polisi ini orang ngerti yang guyu mulai sekolah. Kadang kita tidak mendapat pendampingan, kita tidak tahu hukum, ya pondok-pondok orang ngerti hukum. Nah, agar tidak terjadi seperti itu, maka kita mengendalikan emosi kita menyelesaikan masalah murid menggunakan segitiga restitusi, tidak dengan emosi. Jadi begitu Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran panjenengan. Terima kasih atas Bapak Ibu mau untuk mengikuti pemaparan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti bisa pertanyaan kita lanjut pada forum yang lain. Mungkin nanti kita bisa saling sharing ya, pendapat di grup WA juga bisa Bapak Ibu, jika belum muncul pertanyaan pada saat ini. Ada pertanyaan? Tidak? Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam saya memaparkan terhadap kekeliruan. Mohon nanti bisa dikoreksi, bisa jadi dengan WA, bisa juga tidak apa-apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Eni Julianti SPD MPD atas pemaparan aksi nyata yang menarik. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk acara berikutnya yaitu penutup. Marilah pada pagi hari ini acara pemaparan aksi nyata oleh Ibu Eni Julianti SPD MPD kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila ada salah kata dari awal sampai akhir, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Soim, adalah guru SMP Negeri 2 Nalumsari sekaligus teman sejawat Ibu Eni Julianti SPD MPD. Dari paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Eni Julianti mengenai budaya positif, menurut saya sudah runtut dan membuat kami merasa lebih memahami mengenai paradigma budaya positif yang nantinya dapat kami kembangkan di sekolah kami. Budaya positif ini sangat cocok untuk diterapkan di sekolah kami, terutama yaitu disiplin positif. Dengan adanya disiplin positif, murid-murid diharapkan dapat menjalankan pembelajaran dengan motivasi kuat yang berasal dari dirinya sendiri, tanpa mereka merasa takut, tanpa mereka mengharapkan pujian atau hadiah dari orang lain. Oleh karena itu, dengan adanya budaya positif tersebut, maka murid tidak merasa takut atau tidak disiplin, atau bahkan ada juga yang melaksanakan disiplin ini karena mengharapkan pujian atau hadiah dari guru. Jadi pengimbasan tentang budaya positif ini sangat bagus, karena dengan kita tahu bagaimana kita memposisikan diri dengan baik, maka disiplin positif ini juga akan berjalan dengan baik pula. Terima kasih Bu Eni atas paparannya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk Bu Eni sebagai guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.